Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sunardi Basuki Widodo atau yang biasa dipanggil dengan Babe Sunardi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tema tentang bagaimana pengakuan sertifikasi oleh berbagai pihak. Pengakuan hasil sertifikasi oleh berbagai pihak. Sertifikasi ini tentunya adalah sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi itu biasanya sertifikasi diakui manakala ada selembar surat atau selembar, katakanlah selembar ijazah berisi pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, berbicara kompetensi, apa sih sebetulnya atau sesungguhnya kompetensi itu? Kompetensi sesungguhnya dimiliki oleh seseorang itu manakala termaktub atau dimiliki oleh seseorang itu ada 3 aspek. Pertama adalah aspek kognitifnya, yang kedua adalah aspek dari skillnya atau keterampilannya, dan yang ketiga aspek sifat atau sikap atau tindakannya itu dalam suatu keahlian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi manakala orang itu diakui kompetensinya harus meliputi itu semuanya. Nah, sekarang kalau ada ijazah selembar, apa perbedaannya dengan sertifikat dan sertifikasi kompetensi? Baik, sebelum saya menjelaskan itu ada sebuah analogi yang menarik sahabat pembelajar. Ya, misalkan dalam mengendarai kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 atau dan lebihnya. Dalam mengendarai kendaraan bermotor, mungkin seseorang ahli dalam keterampilannya mengemudikan di jalan raya. Kadang-kadang kecepatan di atas rata-rata 80 km per jam. Dia mempunyai keahlian itu. Nah, apakah seseorang itu bisa dikatakan memiliki kompetensi atas berdasarkan itu saja? Ya, tentunya sahabat pembelajar, yang namanya kompetensi itu tadi harus memiliki sebuah surat atau sebuah kartu atau sebuah apapun namanya itu yang menandakan dia memiliki kompetensi atas keahlian tertentu. Misalkan tadi saja saya bilang kendaraan bermotor. Nah, sekarang siapa yang menentukan dia memiliki kompetensi mengemudi di jalan raya? Dalam hal ini pemerintah menunjuk kepolisian, ya, baik itu kepolisian di daerah maupun kepolisian yang ada di tingkat di bawahnya, setingkat misalkan kepolisian tingkat resort, ya. Nah, jadi begitu juga dalam keahlian yang lainnya, harus ada lembaga yang memilikinya, harus ada lembaga yang katakanlah menguji itu. Jadi, nah sekarang apa perbedaannya sertifikat? Toh sama-sama selembar kertas. Baik, kalau sertifikat itu dia katakanlah didapatkan karena mengikuti sebuah pelatihan, sebuah seminar, dia mengikuti sebuah workshop, ya, didapatkan sertifikat itu dari hasil itu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Terus yang kedua, itu biasanya dikeluarkan oleh sebuah lembaga kursus dan pelatihan atau LKP atau lembaga praktek kerja atau lembaga pelatihan kerja LPK, yang tentunya masing-masing LKP maupun LPK itu ada izin operasionalnya dari pemerintah. Dalam hal ini lembaga pelatihan kerja itu biasanya yang memberikan izin operasionalnya adalah adanya di Dinas Tenaga Kerja. Sementara untuk LKP atau lembaga kursus dan pelatihan, izin operasionalnya itu adalah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu.
Jadi yang berhak mengeluarkan sertifikat itu adalah kalau di Indonesia yang memiliki izin operasional, setelah tentunya mengikuti pelatihan. Yang ketiga, itu sertifikat itu biasanya berlaku seumur hidup. Ya. Dan tentunya standarnya ya, standarnya itu hanya katakanlah ditetapkan oleh lembaga pelatihan tersebut. Baik apakah misalkan dengan durasi kehadirannya berapa persen, itu nanti setelah dikeluarkan. Nah, sementara sertifikasi ya itu dikeluarkan oleh yang namanya Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau ya, oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang dikeluarkan oleh BNSP on behalf atau atas nama pemerintah. Itu sertifikasi. Tentunya setelah lulus dari uji kompetensi yang dilakukan yang di hadapan penguji-penguji yang juga ditunjuk oleh pemerintah untuk itu. Jadi tidak sembarangan untuk mensertifikasi ya. Dan kalau sertifikasi itu hanya berlaku selama 3 tahun, karena kemampuan seorang memiliki kompetensi itu selama 3 tahun, dalam kurun 3 tahun itu bisa saja dia menurun atau mungkin malah dia meningkat kompetensinya ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012, sertifikasi itu harus atau wajib diikuti oleh katakanlah yang ingin gitu ya, yang ingin profesinya maupun kemampuannya atau kompetensi itu diakui oleh negara. Jadi kalau orang ingin diakui kompetensinya, hendaknya atau diwajibkan gitu ya untuk dia diujikan kompetensinya di hadapan penguji atau asesor dalam hal ini. Sementara sekarang apa sih kegunaannya atau bagi berbagai pihak gitu. Nah, sahabat pembelajar, keuntungan kita memiliki sertifikasi ya, tentunya setelah mengikuti ujian, kita pertama bagi kita sendiri gitu ya, bahwa kita memiliki kebanggaan karena kompetensi yang kita miliki itu diakui oleh negara, bukan alih-alih diakui atau ditujukan oleh kita sendiri. Kita mampu loh, tidak, tapi melainkan negara atau pihak orang lain itu mengakui atas kompetensi kita sendiri. Yang kedua, adanya jenjang karir yang kita bisa atas keahlian yang kita miliki itu memiliki kesempatan bekerja dimanapun. Yang ketiga adalah kita memiliki kepuasan. Karena kenapa? Dengan kita mengikuti sebuah ujian sertifikasi, kita mempunyai ada standar yang kita miliki. Yang tentunya kalau kita sudah memiliki standarisasi, kita akan diakui dimanapun. Yang kalau bagi pihak yang lainnya, katakanlah pihak tenaga kerja gitu ya, baik pemberi kerja, itu pemberi kerja akan merasa aman karena kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja itu gitu ya, sudah diakui negara, sehingga pada saat dia bekerja pun kemampuannya akan bisa mendongkrak produktivitas dari perusahaan itu. Ya, jadi selain pemerintah gitu ya, katakanlah pemberi kerja itu akan merasa aman, tidak lagi istilahnya seperti membeli kucing dalam karung. Pihak ketiga itu sudah katakanlah dengan lembar sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemberi kerja itu akan merasa nyaman karena kompetensi yang dimilikinya itu terstandar. Nah, untuk kalau yang di tempat kerja tentunya itu hanya menjadi daya saing. Akan berbeda tentunya bagi yang memiliki sertifikasi dengan yang tidak dimiliki oleh sertifikasi, tentunya daya saing itu juga akan berbeda. Nah,
Jadi bahwa keamanan, kenyamanan baik pemberi kerja maupun ya eh, katakanlah pribadi atau pekerja itu sendiri masing-masing terlindungi oleh negara, terlindungi juga oleh katakanlah terlindungi oleh negara, terlindungi oleh hukum. Karena dengan sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah, kita bisa bekerja dengan nyaman, kita bisa bekerja dengan aman. Itu saja dulu sahabat pembelajar. Jadi, bagaimana sertifikasi itu ya, dengan sertifikat tentunya ada dua yang berbeda. Kalau sertifikat itu bisa berlaku seumur hidup, tapi kalau sertifikasi itu hanya berlaku 3 tahun. Kalau sertifikat itu hanya berlaku di lingkungan pendidikan saja, dalam artian hanya ruang lingkup kecil, tapi sertifikasi itu berlaku di seluruh Indonesia. Bagaimana akhirnya sertifikat dan sertifikasi itu adalah saling mendukung. Ya, bagaimana kognitifnya sertifikat itu diakui, bagaimana kita mempunyai kemampuan kompetensi yang diakui oleh negara. Jadi, kalau teman-teman atau sahabat-sahabat pembelajar ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tentang sertifikasi, perbedaan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi di bawah naungan Kemdikbud atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi, perbedaannya di mana sih? Nanti dalam video berikutnya akan saya sampaikan demikian. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.